Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wabi khususil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, yaitu beliau Ustaz Haji Ali Nurul Haq, mata'anallahi betuli hayatihi wa nafa'ana bi jami' ulumihi, amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat subuh dan segenap majelis ta'lim yang insyaallah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kembali kita tiada bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berbagai limpahan rahmat nikmat yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan segala kesempatan yang masih kita miliki ini, yang masih kita jalani ini, kita senantiasa dapat menambahkan segala macam sisi dan nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang sedang kita rasakan saat ini, kita masih gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid. Mudah-mudahan itu termasuk di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang masih diberikan nikmat penglihatan, namun seolah-olah menjadi buta, dia tak tahu arah jalan menuju ke masjid. Banyak juga di antara kita yang masih diberikan nikmat kaki bisa melangkah dengan tegak, tapi seolah-olah menjadi lumpuh. Dia tak bisa melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah, padahal rumahnya begitu dekat. Banyak juga di antara kita orang-orang yang masih diberikan nikmat akal, tapi seolah-olah mendadak menjadi gila manakala ada amanah uang yang begitu banyak yang diberikan kepadanya sehingga dia korupsi. Maka bersyukur alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan segala bentuk nikmat ini dalam rangka ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan terkait dengan doa permohonan yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau tara idil mujrimuna nakisuna ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan
Hari ini kalaulah memang dalam kehidupan kita terasa berat ujian yang Allah berikan kepada kita dan tak ada satupun nikmat yang kita rasakan, maka patut kita memperhatikan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan hidup kita ini adalah salah satu yang paling diharapkan oleh orang-orang yang sudah habis waktunya di dalam dunia ini. Artinya mereka itu adalah sudah menjadi penghuni kubur. Kehidupan kita ini adalah yang diharapkan oleh mereka. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait dengan penyesalan demi penyesalan mereka yang sudah berada di alam kubur. Apa yang mereka nyatakan? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihah. Farji'na, kembalikan kami wahai Allah. Udah menjadi ahli kubur. Ya, pengen balik lagi, kira-kira bisa apa mustahil, Pak? Mustahil. Tidak bisa dia kembali lagi ke alam dunia. Tapi inilah harapan mereka. Apa yang mereka inginkan? Farji'na na'mal solihah. Pasti kami ingin beramal solih. Maka duduknya kita di masjid ini merupakan salah satu harapan mereka yang sudah tidak bisa beramal lagi. Maka alhamdulillah, kalau memang banyak ujian yang Allah berikan kepada kita, patut kita bersyukur karena ternyata nikmat kesempatan hidup ini adalah satu hal yang paling didambakan oleh mereka yang sudah berada di alam kubur, sehingga mari manfaatkan waktu kita. Oleh sebab itu, kematian dan kehidupan itu adalah dua hal yang kedua-duanya merupakan kebaikan buat kita. Jadi kematian itu adalah bukan satu hal yang mengerikan bagi kita umat Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini permintaan Rasulullah kepada Allah. Wahai Allah, ahyini, hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairan li, ketika memang kehidupan itu adalah satu kebaikan buatku. Maka kita patut berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang masih kita jalani ini adalah merupakan satu maksud tujuan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku ya Allah ketika memang mati itu adalah satu hal yang terbaik buat kita. Maka kalaulah hari ini ajal itu sampai kepada kita, patut kita berhusnuzon bahwa itulah yang terbaik buat kita. Kira-kira mati baik apa enggak, Pak? Baik apa enggak? Kematian itu harusnya menjadi satu hal yang begitu baik buat kita. Karena ketika di dunia, kalau lapar maka harus makan. Ya. Beberapa hari ini hujan turun begitu deras, yang ada ujian dan cobaan yang berupa banjir melanda di Jakarta. Jadi dunia ini banyak sekali ujian karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Dan Allah jadikan kematian itu sebagai satu pintu gerbang menuju kenikmatan yang hakiki. Maka kalau ada yang ditawarin mati pada saat ini, kira-kira ada yang mau nggak, Pak? Udah siap apa belum? Belum. Apa yang menjadikan kita belum siap untuk menghadapi kematian? Justru ketika kematian itu datang, banyak sekali kenikmatan yang akan kita hadapi lagi, yang akan kita rasakan lagi, melebihi kenikmatan kita di dunia ini. Kesiapan orang untuk menghadapi kematian adalah tentu dirinya yang paling tahu. Ya. Ulama-ulama
Orang-orang soleh menjadikan hari kematiannya sebagai hari terbaik, hari terindah. Kenapa? Karena dia menghadap kepada Allah, Tuhan yang selama ini dia sembah, yang dia cintai, ketemu. Maka bahagia dijadikan hari kematiannya sebagai hari yang terindah karena memang dia merasa bekalnya sudah cukup. Nah, buat kita yang merasa bekalnya belum cukup, yuk mari kita fokuskan. Kita amalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, ya Allah. Jadikanlah kehidupan ini, kesempatan yang masih Engkau berikan ini, yang tak Engkau berikan kepada mereka yang sudah menjadi ahli kubur, ziyadatan lana fi kulli khair, sebagai bentuk kita untuk selalu menambahkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu merupakan bentuk kebebasan kita, berhentinya kita dari segala macam bentuk kebaikan. Jadi orang Islam itu memandang bahwa kehidupan itu baik, mati pun juga baik. Tidak ada yang buruk. Yang penting kita mau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita menyaksikan, misalkan ada di antara orang-orang yang tinggal di daerah Kelapa Gading ini, kita tahu bahwa dia ahli maksiat. Ya, malamnya suka mabok, suka berzina, suka karaokean, tiba-tiba meninggal. Biasanya dalam adat masyarakat kita selalu kemudian diminta persaksian. Ya, kita saksikan bahwa jenazah ini baik. Kira-kira Bapak jawabannya apa, Pak? Min ahlil khair. Jenazahnya ahli maksiat. Tapi apakah kita mau menyaksikan bahwa jenazah itu adalah jenazah orang baik? Karena diminta. Kita jawaban khair, dalam hati ternyata enggak, dia ahli maksiat. Ya. Maka tetap aja kita harus menjawab khair, menyaksikan kebaikan. Kenapa? Karena wafatnya orang tersebut, matinya orang tersebut adalah satu bentuk Allah memutuskan segala macam bentuk potensi keburukan yang harusnya dia bakal lakuin lagi. Ya, sehingga matinya kita pun merupakan satu hal kebaikan buat kita karena terputuslah segala macam bentuk potensi keburukan yang akan kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita juga masih berada di dunia ini, kita masih bisa beramal, bahwa dunia ini selalu berjalan mundur, ya, sedangkan akhirat berjalan maju. Dunia ini adalah bukan tempat kita. Tempat kita ini adalah di akhirat. Hari ini adalah waktunya amal dengan tanpa perhitungan, dan esok kita akan sampai pada perhitungan tanpa amal. Sehingga kalau sekarang kita masih diberikan waktu untuk bisa beramal, mari beramal sebanyak-banyaknya. Supaya besok kalau ditanya oleh ustadz yang mengajar apakah sudah siap mati, siap. Karena sudah merasa cukup dengan amal yang dia kerjakan. Fa insyaallah kita berhusnuzon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid, di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini, Allah kumpulkan juga kita nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu sibuk di hari kiamat nanti. Sibuk bukan mengurusi dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi umatnya. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Faqala haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
Qala idza kana yaumul qiyamah ma jannasu ba'dhum fi ba'din. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah menyampaikan satu hadis kepadanya ketika hari kiamat itu terjadi, ma jannas, manusia saling berdesak-desakan, dibangkitkan min yaumi adam ila yaumina haza. Semua manusia yang pernah hidup dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, sehingga terjadilah desak-desakan, saling dorong-mendorong antara satu dengan yang lainnya. Mereka kebingungan. Di hari kiamat mereka fayatuna Adam fayaquluna isfa'lana ila rabbik. Mereka mencari sosok pemimpin yang dapat memberikan pertolongan di hari kiamat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Adam. Mereka menghadap kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa yang mereka sampaikan? Isfa'lana ila rabbik, wahai Nabi Adam, berilah syafaat pertolongan kepada kami, engkau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ngejawab, lastulaha, saya bukan ahlinya syafaat, kata Nabi Adam. Tidak mampu Nabi Adam memberikan syafaat kepada kita. Nabi Adam melemparkan kepada nabi yang lain, walakin alaikum bi Ibrahim. Tetapi silahkan kalian coba menghadap kepada Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilur rahman, karena sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tak sanggup memberikan syafaat. Disampaikan kepada Nabi Ibrahim, fayatuna Ibrahim, maka manusia menghadap kepada Nabi Ibrahim. Fayaqul, kata Nabi Ibrahim, lastulaha, saya juga bukan orang yang bisa memberikan syafaat kepada kalian. Walakin alaikum bi Musa, tapi silahkan kalian menghadap kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fa innahu kalimullah, karena Nabi Musa itu adalah kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Musa, maka kita nanti akan menghadap kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namun Nabi Musa pun jawabannya sama. Fayaqul lastulaha, saya juga bukan orang yang ahli dalam memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Isa, tapi silahkan kalian menghadap kepada Nabi Isa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Fayatuna Isa. Maka kemudian kita nanti menghadap kepada Nabi Isa, berharap beliau juga dapat memberikan syafaat kepada kita. Fayaqul lastulaha, saya pun bukan orang yang ahli syafaat, memberikan pertolongan kepada kalian. Kata Nabi Isa, walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, silakan kalian bisa menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni fa'aqul, maka mereka manusia semuanya menghadap kepadaku dan aku berkata, ana laha, akulah yang bisa memberikan syafaat kepada kalian. Fa'astazinu ala rabbi fayuzanuli wa yulhimuni mahamida ahmadu biha, maka aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan izin kepada Nabi dan memberikan ilham kepada Nabi dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah Rasul ucapkan ketika hidup di dunia. Pujian ini Rasulullah sampaikan nanti di hari kiamat. Fahmadu bitilkal mahamidi, maka aku memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Wa akhiru lahu sajidan, dan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul ya Muhammad irfa' rasak wa qul yusma' lak wasal tu'ta washfa'tu syafa'. Nah ini, tidak ada satupun nabi yang dapat memberikan syafaat kepada kita. Tidak ada satupun nabi yang dapat memberikan pertolongan di hari kiamat dengan berbagai macam
kejadian luar biasa yang terjadi pada saat tersebut tidak ada yang mampu. Namun Nabi kita mampu memberikan syafaat kepada kita. Rasul memuji kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, tersungkur sujud, kata Allah, disampaikan kepada Nabi, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma'laka. Berkatalah, engkau pasti akan didengarkan. Wasal tu'ta. Mintalah, pasti engkau akan diberikan. Washfa'tu syafa'. Mintalah syafaat, insyaallah engkau akan diberikan syafaat. Dari hadis ini kita tahu bahwa nanti yang dapat memberikan syafaat pertolongan kepada kita di hari kiamat, di hari tidak ada satupun orang yang dapat menolong kepada orang yang lainnya. Kalau hari ini kita sakit, kalau hari ini kita mendapatkan satu bencana, kalau hari ini kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa minta pertolongan kepada saudara kita. Kita masih bisa meminta pertolongan kepada tetangga kita. Kita masih bisa minta pertolongan kepada teman kita, tapi nanti di akhirat tak ada satupun yang dapat memberikan pertolongan kepada kita melainkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadis ini mari kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pengajian pada pagi hari ini, ada satu hal yang menjadi ibrah buat kita dalam ayat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mujadalah, di mana Allah memberikan satu statement dalam ayat tersebut bahwa dalam kita menghadapi kehidupan ini harus segala sesuatu didasari dengan ilmu. Allah nyatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian derajatnya, wallazina utul ilma darajat, dan Allah angkat lebih tinggi lagi kepada orang-orang yang berilmu akan beberapa derajat. Duduknya kita di majelis ta'lim ini adalah satu hal terbaik yang sedang kita lakukan. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul memberikan motivasi kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu dalam kita menghadapi kehidupan ini. Sehingga sampai kepada nasihat Rasulullah kepada kita, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Utlubil ilma, carilah ilmu wahai umatku, walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar, walaupun di antara kamu dan di antara ilmu tersebut bahrun minan nar, ada lautan api. Ya, hari ini kita diberikan kecerahan. Biasanya minggu-minggu lalu, bahkan 2 hari terakhir yang lalu, kita diguyur dengan hujan. Pagi ini begitu cerah, maka tak ada satupun yang menghalangi kita untuk kita hadir di masjid, sama-sama kita menuntut ilmu. Bahkan berkaitan dengan ilmu tersebut, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amal afdal. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Qala alaihi salatu wasallam al-ilmu. Kata Rasulullah, yang paling utama itu adalah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling utama, tapi yang dijawab adalah ilmu, sehingga para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, as'aluka 'anil amal wa tukhbiruni 'anil ilmi." Wahai Rasulullah, padahal kita meminta pertanyaan kepada engkau, jawaban dari engkau, amal apa yang paling utama, tapi justru engkau mengabarkan kepada kita, mengabarkan kepada kami bahwa yang paling utama itu adalah ilmu.
Apa alasannya? Kata Rasulullah SAW, inna qalilal amal yanfa' ma'al ilmi. Wahai para sahabat, sesungguhnya amal yang sedikit itu akan memberikan manfaat kepadamu ma'al ilmi, ketika didasari dengan ilmu. Wa inna katsirul amal la yanfa' ma'al jahli. Dan amal yang begitu banyak la yanfa', tidak akan memberikan manfaat kepada kita ma'al jahli, ketika kita bodoh. Maka percuma bagi mereka yang ahli ibadah. Dia ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Karena kata Rasulullah, amal yang begitu banyak justru tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi amal yang sedikit akan bermanfaat kepada diri kita kalau kita dasari dengan ilmu. Maka alhamdulillah, pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di masjid ini, yang harusnya kita melakukan berbagai macam aktivitas kita, tapi kita sempatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita dasari dengan ilmu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa dunia ini adalah tempat beramal tanpa perhitungan, dan nanti di akhirat kita akan sampai pada satu perhitungan dengan tanpa amal, tak mampu lagi kita beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui satu hadis yang disampaikan oleh Salamah bin Syabib, hadatsana Al-Hasan bin A'yan, hadatsana Ma'qil an Abi Zubair an Jabir qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Hadis ini kalau kita pahami maknanya merupakan satu hadis yang berharga, di mana ketika kita sudah merasa yakin dengan amal-amal yang sudah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan kita, namun jangan dulu kita berbangga diri dulu, karena ada satu hadis Rasulullah menyatakan la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Amal yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menjadikan kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yujiruhum minan nar, dan juga tidak serta-merta amal yang kita kerjakan dapat menyelamatkan kita dari neraka. Masuknya manusia ke dalam surga bukan karena amalnya. Sampai Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama ya Rasulullah? Wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga kalau mengandalkan amal saya saja. Kata Rasulullah, illa birahmatin minallah, kecuali saya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu nazam disebutkan dukhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ya ahlal amali. Masuknya manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah murni itu anugerah dari Allah. Jangan pernah kita bertendensi bahwa amal-amal yang kita kerjakan dapat menjadikan kita masuk dalam surganya Allah. Tidak bisa, kecuali rahmatnya Allah. Tapi juga jangan karena hadis ini kemudian kita putus asa. Kalau yang beramal aja nggak masuk surga, ya percuma kita beramal. Kalau hadis ini menyatakan masuknya manusia ke dalam surga bukan karena amalnya, maka tidak perlu beramal. Jangan difahami seperti itu. Tapi difahami kalau yang beramal saja tidak ada jaminan masuk surga, bagaimana yang tidak beramal? Kalau yang sholat saja tidak ada jaminan masuk surga, bagaimana yang tidak sholat?
Kalau yang haji saja tidak ada jaminan masuk surga, bagaimana yang tidak haji? Sehingga marilah terus kita beramal walaupun bukan karena amal-amal itulah kita dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal-amal yang kita kerjakan ini kalau bukan menjadi jaminan kita dapat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikaitkan dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihama. Wahai umatku, akan aku beritahukan kepada kalian aqwaman min ummati, satu golongan kaum dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang di hari kiamat bihasanati amsali jibali tihamah, dengan berbagai macam kebaikan yang Rasul umpamakan seperti gunung Tihamah yang begitu besar. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Tapi amal yang begitu banyak Allah jadikan haba'an mansura, seperti debu yang tertiup oleh angin. Jadi ada di hari kiamat nanti sekelompok kaum yang membawa amal kebaikan begitu banyak tapi tak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa sebabnya? Orang sudah beramal begitu banyak tetapi Allah jadikan haba'an mansura, seperti debu yang tertiup angin. Sauban, salah satu sahabat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jelaskan kepada kami, jallihim lana, jelaskan kepada kami, sifatkanlah siapa orang yang punya amal banyak tapi ternyata ketika di hari kiamat tidak berarti amalnya bagi mereka. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami sehingga kami menjadi tahu penyebab apa yang menjadikan amal tersebut tidak berarti hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Amma innahum ikhwanukum, adapun diantara mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dan sama sukunya dengan kalian. Wa ya'khuduna minal lail, mereka juga sholat malam. Kama ta'khudun, sebagaimana kamu juga sholat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha, tapi mereka itu adalah kaum-kaum ketika mereka sepi, tidak berada di tempat yang ramai, maka bimaharimillahi intahakuha, maka dengan segala macam bentuk apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka lakukan. Jadi ini Rasulullah menjelaskan bagaimana orang-orang yang munafik ketika di hadapan kita mereka begitu rajin. Di hadapan manusia seolah dia itu menjadi orang yang paling dermawan. Di hadapan manusia seolah dia ini menjadi orang yang paling baik. Tapi ketika sedang sendiri dia lakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amalnya seperti debu yang bertebaran, tak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat yang lain Allah pun menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ada orang-orang yang dia beramal di dunia tapi juga amalnya menjadi rusak. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia berhaji, ternyata amal yang dia kerjakan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dia kerjakan pun
tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai manusia, janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau batalkan amal kalian, jangan engkau batalkan sedekah kalian bil manni wal adza, dengan cara engkau mengungkit-ngungkit dan juga dengan ucapan yang menyakiti. Kalaulah seandainya Allah masih memberikan kita harta yang melimpah, kalaulah Allah masih memberikan kekayaan kepada kita, kemudian kita mampu menolong saudara kita yang sedang kekurangan, jangan pernah sekali-kali kita batalkan sedekah tersebut. Yang pertama bil manni, dengan cara mengungkit-ngungkit. Kadang banyak di antara masyarakat kita yang beramal tapi tidak didasari dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bisa memberikan bantuan kepada saudaranya, dia ungkit-ungkit pemberian tersebut. Keluarga si fulan, kalau bukan karena bantuan saya pasti jatuh miskin. Pemuda itu kalau seandainya bukan karena tanda tangan saya, nggak mungkin dia bisa masuk ke kantor tersebut menjadi seorang pegawai yang sehingga menjadi kaya raya. Masjid Al-Muhajirin kalau bukan karena saya, pasti kasnya bisa minus. Masjid Al-Muhajirin kalau bukan karena saya, pasti sholat subuhnya sepi. Sehingga dengan dia mengungkit-ngungkit apapun kebaikan yang pernah dia kerjakan kepada orang lain, ternyata kebiasaan tersebut dapat menjadikan amal ibadah kita, sedekah kita menjadi batal, tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara suka ngungkit. Kira-kira ada nggak di sini, Pak? Demen ngungkit. Kalaulah si fulan nggak saya bantu, pasti bakal celaka itu fulan. Ya. Sering kita dengarkan hal tersebut. Harusnya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan pertolongan kepada orang lain, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Karena kita dapat melakukan satu bentuk kebaikan, bukan diungkit-ungkit. Karena efek ketika kita mengungkit-ngungkit sedekah kita, Allah batalkan pahalanya. Wal adza, dan juga sedekah kita bisa menjadi batal gara-gara lisan kita yang tidak kita jaga. Ada orang mengetuk-ngetuk pintu kita, meminta sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba ketika dia memberikan pertolongan, tapi diiringi dengan ucapan kotor. Ya, seperti contoh, ya dikasihlah orang-orang peminta tersebut ya uang yang tidak begitu banyak, 10.000 misalkan. Nih, besok nggak usah balik lagi ke sini, bikin kotor rumah misalkan. Itu kan perkataan yang menyakiti. Ya. Gara-gara pernyataan yang menyakiti tersebut, boleh jadi sedekah yang kita berikan Allah batalkan pahalanya. Nauzubillahi min zalik. Dalam kisah yang lainnya pun Rasulullah SAW menyatakan, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir wa ziyadatuhu meriwayatkan sebuah hadis dari Adi bin Hatim yang berbunyi, Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menjadikan amal-amal kita menjadi batal. Yang pertama adalah
al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Kita sibuk dengan aib-aibnya makhluk. Biasanya kita ini sesuai dengan peribahasa, semut di seberang pulau nggak kelihatan, gajah yang di pelupuk mata kelihatan. Kebalik ya. Ibu-ibunya nggak ngantuk ternyata nih. Semut yang berada di seberang pulau kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kita mudah betul menilai orang lain. Wah, si ono mah ya sifatnya nggak berubah-berubah, dari dulu gitu aja. Ya, aib-aib orang lain begitu nampak, sementara aib sendiri nggak kelihatan. Kadang mata kita lebih jeli, bukan begitu ibu-ibu? Jeli banget ketika melihat aib orang lain, tapi melihat diri kita seolah menjadi orang yang paling sempurna di hadapan orang yang lainnya. Prasangka kita selalu buruk kepada orang lain. Ada tetangga kita beli mobil baru, ya, maka bukan kebaikan yang nampak, keburukan yang nampak. Paling juga hasil korupsi. Paling mobil juga hasil kredit. Ya. Si onono ya. Kalau naik mobil sombong bener, nggak mau negor, lurus aja. Ya. Yang terlihat adalah aib-aibnya saja. Al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Sibuk dengan aib-aib orang lain menjadikan amal kita rusak. Ya, kadang kita udah ngaji 1 jam, ternyata kita juga masih demen gosipnya 2 jam. Sehingga yang terjadi, amal baik kita di pengajian ya hilang gara-gara kita gosip. Gosipnya justru lebih lama. Kadang duduk bersama dengan teman-teman kita ya, membicarakan aib orang lain, kita betah bener. Ya, duduk di pengajian ya, gelisah. Al-ishtighal bi'ulubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Ya, maka kita patut memperhatikan bahwa kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk saling menasihati, bukan untuk saling menilai ataupun justru menghakimi. Ya. Ada orang mungkin sedang buru-buru, dia jalan kaki sambil tergesa-gesa, gak tengok kanan, gak tengok kiri. Kata ibu-ibu yang sedang duduk, sombong bener dia mah, nengok aja kagak. Padahal dia sedang memang terburu-buru, nggak sempet nengok kanan, nengok kiri, apalagi negor, karena ada urusan yang begitu penting yang harus diselesaikan. Yang kedua, waqaswatul qalbi, hati kita yang keras. Ada nasihat sampai, nggak sampai, tapi ke dalam hatinya, hanya sampai di telinga saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga tidak berefek apa-apa karena hatinya keras, tidak mampu menerima nasihat-nasihat agama. Qaswatul qalbi dapat menjadikan kita, amal kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia. Ini juga dapat menjadikan amal kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantara orang yang takut dengan kematian itu karena dia terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu
adalah pokok dari segala macam bentuk kerusakan, bentuk kesalahan. Ya, sehingga kalau kita terlalu cinta dengan dunia kita, ya kita parkir mobil, tiba-tiba ada orang nyender di mobil kita. Orang yang terlalu cinta dengan mobilnya takut mobilnya lecet, sehingga dia maki-maki orang yang nyender di mobilnya. Dia enggan untuk memberikan sedekah kepada orang lain karena dia beranggapan bahwa kalau dia bersedekah hartanya justru akan berkurang, saking cintanya dengan dunia. Enggak mau orang lain menikmati rizki yang Allah berikan kepadanya. Dia pengen semua rizki yang Allah berikan kepadanya dinikmati oleh dirinya sendiri, saking cintanya dengan dunia. Yang berikutnya, qillatul haya, orang yang tidak memiliki rasa malu. Ya. Zaman sekarang kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali orang yang sudah hilang rasa malunya. Dia berjoget ria di depan kamera menjadi satu hal yang biasa. Kalau dahulu kala, ya, waktu kita masih muda, joget-joget di depan kamera itu hanya dilakukan oleh para artis, ya, oleh orang-orang yang memang ada dalam dunia hiburan. Sekarang semua orang tak malu, tak merasa risih, hilang rasa malunya, semuanya apalagi yang perempuan demen banget joget, nggak boleh ada musik dikit, ya, langsung diadakan di hadapan kamera. Sedikit malunya. Orang yang sedikit malu juga harus hati-hati. Jangan sampai sedikitnya rasa malu tersebut menjadikan amalnya rusak. Watulul amal juga termasuk diantara yang dapat merusak amal kita, jauhnya angan-angan kita, ya, terlalu jauh berpikir, terlalu jauh berencana. Padahal kalau kita punya rencana, ya, tak lain dan tak bukan semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita punya satu harapan. Bapak-bapak punya harapan, ibu-ibu juga punya harapan. Tapi harapan yang kita gantungkan ini akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kalau kita beramal untuk dunia, memang ya kita harus berangan-angan bahwa kita akan hidup selamanya. Tapi wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, dan beramallah kita untuk akhirat kita seakan-akan kita akan mati besok. Ya. Kalau untuk beramal dunia seakan-akan kita hidup selamanya, tapi untuk urusan akhirat kita bayangkan kita akan mati besok. Sehingga kalau kita mati besok, sekarang kita ngapain, Bu? Kalau kita mati besok, sekarang kita ngapain, Bu? Siap-siap, ya. Persiapkan amal kita. Karena amal itulah yang dapat menolong kita. Kalaulah ada 3 hal yang mengikuti jenazah ke pemakaman, yatba'ul mayyit salasa, ada 3 hal yang ngikutin mayit. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah keluarganya, yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang 2 pulang, yang 1 tetap. Yang 2 pulang itu apa? Keluarga kita. Walaupun ibu-ibu punya suami, ya, suaminya bilang seia sekata, sehidup semati. Ketika ibu-ibu masuk ke dalam liang lahat, ada suami yang mau ikut juga? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Boro-boro
kuburan masih basah udah ngelirik janda yang lainnya. Tuh, Bu. Suami begitu. Selesai pemakaman kita, maka keluarga kita akan pulang. Harta kita, mobil yang biasa kita gunakan, kendaraan yang biasa kita pakai, ikut mengiringi jenazah kita. Amal yang kita kerjakan juga ikut kepada kita. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang dua pulang, harta pulang, suami pulang, istri pulang, anak pulang, keluarga pulang, kerabat pulang. Merasakan sedih paling juga sehari, 2 hari. Ya, 7 hari masih ingat, 40 hari masih ingat, setahun dia masih ingat. Ya. Tapi ada yang udah baru 7 hari, ya keluarganya udah mulai lupa dengan kita. Ketawa-tawa lagi dia dengan kerabat yang lainnya. Jalan-jalan juga dia dengan teman-teman yang lainnya. Ya, kita akan dilupakan. Sehingga yang paling berfaedah buat kita, yang akan setia dengan kita di alam kubur nanti adalah satu, yaitu amal perbuatan kita. Apalagi yang dapat memutuskan atau menghancurkan amal kita? Wa zalimun la yantahi. Yang terakhir yaitu kezaliman yang tidak pernah selesai-selesai. Memang manusia itu adalah zaluman jahula. Secara prinsip manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala zaluman, orang yang zalim, orang yang jahil. Kalau seandainya kita merasa bahwa salat yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus yakin bahwa mungkin boleh jadi di antara sujud-sujud kita itulah yang menjadi satu hal yang paling berharga. Kalau mungkin kita sujud minta kepada Allah supaya kaya, supaya dia bisa pergi haji, supaya bisa umrah, supaya bisa mendapatkan segala apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tercapai, nikmat-nikmat itu tak kunjung datang, ketahuilah bahwa sujud itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua Allah berikan taufik, tidak semua Allah berikan kesempatan untuk bisa sujud seperti halnya yang sedang kita rasakan saat ini. Kalaulah kita tahu bahwa antara sujud dengan harta yang kita miliki itu lebih manfaat sujud kita, maka kita akan habiskan waktu kita tidak untuk menikmati harta kita, tapi kita gunakan untuk selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah Rasulullah, faksirus sujud. Ya, maka perbanyaklah sujud. Karena sujud yang kita kerjakan itu merupakan satu posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fahuwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang bersujud. Maka sujud adalah satu kenikmatan yang besar yang akan kita rasakan pahalanya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah amal-amal yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita tunaikan, kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita hilangkan pahalanya. Mudah-mudahan kita dapat menjaga amal-amal kita supaya kita dapat menikmati hasil daripada amal-amal tersebut di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian yang kita kerjakan, jamaah subuh yang kita lakukan, semuanya dapat kita jaga pahala dari amal tersebut sehingga menjadi satu hal yang menjadi memperingan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri
pengajian pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, silakan. Oh iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu hal yang memang kita harapkan di hari kiamat, di hari yang begitu hiruk pikuk, dikatakan haulul mauqif, hari yang begitu porak-porandanya manusia kebingungan, sehingga nanti ketika kita berdesak-desakan, ada satu yang paling sibuk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan kita yang akan menemui Rasulullah, tapi justru Rasulullah yang akan menemui kita. Rasulullah akan mencari kita, sehingga dalam kelanjutan hadis tersebut, ketika Rasul sujud memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul sampaikan, ummati ummati, ya Allah, umatku umatku, sampai selamatkan umatku. Kata Allah, intalik, ya, fa akhrij minha man kana fi qalbi misqalu sya'iratin min iman. Rasulullah akan menyeru kepada orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, silahkan keluar, ya, bagi kalian, man kana fi qalbi misqalu sya'iratin min iman, siapapun orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji gandum dari iman, maka Rasul yang nanti akan menemukan kita. Orang yang beriman pasti akan jauh berbeda dengan mereka yang tak beriman. Orang muslim akan berbeda dengan orang-orang non-muslim. Termasuk di antara ciri yang dapat dilihat itu adalah guril muhajjalin. Ya, ada cahaya yang keluar dari anggota tubuh yang pernah kita lakukan wudhu kepadanya. Kemudian juga cirinya apa? Min asari sujud. Ada juga bekas sujud yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Jadi insya Allah Rasul yang memberikan syafaat yang akan mencari kita. Jadi sebagai penyelamat kita nanti di akhirat, justru juga bukan Rasulullah penyelamat bagi mereka yang di dalam hatinya ada secercah cahaya iman. Ya, secercah cahaya iman tersebut insya Allah akan menjadikan orang tersebut dikeluarkan dari neraka berkah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa
tidak akan memasukkan kalian ke dalam surga amal-amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga bukan, engkau juga tidak, bukan karena amalnya. Ya, bukan karena amal. Karena kalau kita bertendensi kepada amal kita, misalkan kita hidup di dunia 80 tahun, kita mulai balik, ya mungkin kurang lebih kita beramal solih, ya 65 tahun, ya 65 tahun kita beramal solih. Kalau kita bertendensi dengan amal soleh tersebut dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memang Allah kita ketahui adalah maha adil, maka keadilan yang sampai kepada kita pun masuk surga. Di dalam surga ada durasinya 65 tahun. Kalau memang itu tendensi bahwa amal kita dapat memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diberikan keadilan 65 tahun juga kita di dalam surganya Allah. Tapi ternyata kita di dalam surganya Allah itu adalah menjadi makhluk yang kekal, khalidina fiha abada, orang yang kekal di dalamnya. Maksud hadis ini adalah sebagai satu rem buat kita. Jangan sekali-kali gara-gara amal kita yang sudah kerasa begitu banyak menjadikan kita sombong di hadapan orang lain. Nih, gua nih ahli ibadah, ahli sholat subuh, keluar dari masjid, yang lain mah yang nggak sholat di masjid neraka semua. Supaya jangan kita terlalu pede dengan amal-amal kita. Kita masuk surga murni karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mampu amal-amal di dunia ini dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga jangan punya pemahaman bahwa yang beramal aja nggak selamat, ya mending nggak usah beramal sekalian. Bukan begitu. Tapi kita tingkatkan amal, mudah-mudahan turun rahmat Allah, turun berkah dari Allah, sehingga kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuknya kita ke dalam surga adalah murni anugerah dari Allah. Mudah-mudahan tentunya amal-amal yang kita kerjakan menjadikan Allah ridho, menjadikan kemudian Allah menjadi memiliki sifat rahmat kepada kita, sehingga puncaknya kita dalam masuk, ya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah nanti, ya itu. Jadi jangan kemudian amal-amal yang kita kerjakan menjadi kita merasa lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya, merasa sombong. Ya demikianlah, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mari kita, ada lagi Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya, betul. Semua ahli surga kekal di dalamnya. Semua orang yang masuk ke dalam neraka juga khalidina fiha abada. Tapi ya, berdasarkan dengan hadis yang tadi saya sampaikan,
Merujuk juga kepada hadis yang lain bahwa Rasulullah pernah menyatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang pernah menyatakan dalam hidupnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Orang yang masuk neraka ketika dia adalah orang muslim namun ahli maksiat, maka Allah akan balaskan segala macam bentuk maksiat yang pernah dia perbuat sampai kemudian habis maksiat-maksiat tersebut. Nah, inilah orang-orang yang dikecualikan adalah kita orang Islam. Ya, kecuali Allah berkehendak lain. Karena ada memang orang yang pasti kekal di dalam neraka. Tentunya siapa? Orang-orang non muslim. Ya, mereka kekal di dalam neraka. Dikecualikan siapa? Kita orang-orang Islam. Insya Allah kita pasti masuk surga. Kita harus yakin, husnuzan, berdasarkan hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pernah menyatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi apakah mampir dulu ke neraka? Wallahu a'lam. Ya. Ada sebagian yang dimasukkan dulu ke dalam neraka setelah maksiatnya sudah dibalas oleh Allah, karena dalam hatinya ada la ilaha illallah, ada keimanan kepada Allah, maka dia akan diangkat dari neraka dan dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali yang Allah kehendaki itu adalah merujuk kepada kita orang Islam, karena tak ada satupun orang Islam yang kekal di dalam neraka, semuanya kekal di dalam surga. Ya, pasti masuk surga walaupun Islamnya Islam KTP. Ya, ada yang transit, ada yang langsung, ya. Maka insya Allah kita semua menjadi hamba-hambanya yang langsung masuk surga. Itulah pengecualian dari ayat tersebut. Ya, demikian ya, Bapak-bapak. Insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah kita yakin, ya, husnuzon kepada Allah, karena Allah menyampaikan dalam satu hadis qudsinya, ana inda dzannibi, ya, bahwa saya itu adalah sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, makanya ada kata-kata misalkan disebutkan afirmasi positif. Ya, kita afirmasikan, ya, sisa umur yang kita miliki ini kita optimis, kita yakin Allah jadikan sebagai bentuk kita untuk selalu menambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al istima'ana fi hadzal majlis ijtima'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman la tad'a fina wala ma'na wala minasyakin wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.